Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfiatun, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banyumas, Angkatan 24 Kelompok 3, Instansi SMP Negeri 6 Purwokerto untuk formasi guru IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pembelajaran saya dengan fasilitator yaitu Bapak Diono SE/MSI mengenai manajemen ASN. Oke, mari kita saksikan. Semangat Banyumas Better. Sebelum mereview materi mengenai manajemen ASN, saya akan menyampaikan pesan kesan saya selama pembelajaran dengan beliau Bapak fasilitator Bapak Diono SE/MSI. Selama pembelajaran dengan beliau merupakan sosok yang sangat disiplin, selalu hadir tepat waktu, dan selalu membuka sesi diskusi, sehingga terjadi interaksi yang sangat aktif antara fasilitator dengan peserta Latsar CPNS. Untuk pesan pada beliau, teruslah untuk menebar kebermanfaatan, menciptakan ASN-ASN yang berakhlak, seperti core value ASN untuk tahun ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Manajemen ASN. Dalam pembelajaran ini terdapat 3 hal pokok yang dipelajari, yaitu yang pertama, menjelaskan kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dan pengelolaan ASN. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Untuk pengertian dari manajemen ASN, yaitu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, terdapat 2 jenis ASN, yaitu yang pertama adalah PNS atau pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk PNS sendiri, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan untuk P3K, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan dari instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Terdapat 2 hal yang membedakan, yaitu di sini dijelaskan bahwa untuk jangka waktunya ketika PNS dia akan berakhir ketika masa pensiunnya, sedangkan untuk P3K dia merupakan perjanjian kontrak dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, untuk fungsi dan tugas ASN. Ada 3 fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Artinya, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Artinya, memperekat pemersatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya untuk hak PNS ada 5, yaitu yang pertama adalah cuti. Cuti misalkan digunakan untuk seorang ASN yang perempuan, yaitu cuti untuk melahirkan. Yang kedua adalah gaji yang diterima tiap bulannya. Yang ketiga adalah tunjangan, ini bisa berupa tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional. Kemudian ada perlindungan. Yang keempat ada jaminan pensiun dan hari tua, dan yang kelima adalah pengembangan profesi. Berbeda dengan hak PNS, untuk hak P3K di sini hanya ada beberapa, yaitu yang pertama sama seperti PNS, dia mendapatkan hak cuti, yang kedua mendapatkan gaji, yang ketiga mendapatkan tunjangan, yang keempat mendapatkan perlindungan, dan yang kelima mendapatkan pengembangan profesi. Bedanya terlihat di sini, yaitu untuk PNS dia mendapatkan tunjangan di hari tua, sedangkan untuk P3K dia tidak mendapatkan tunjangan di hari tua. Oke, baik, bisa dilihat di sini untuk perbedaan dari ASN, PNS, dan P3K. Ya. Seperti yang disampaikan tadi, untuk hak PNS itu di sini ada 6, sedangkan untuk hak P3K di sini ada 5. Bedanya yaitu mengenai tunjangan di hari tua atau masa tua.
Oke, selanjutnya mengenai kewajiban ASN. Kewajiban ASN yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Masih melanjutkan dari kewajiban ASN, yang kelima yaitu melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar instansi kedinasan. Untuk yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, kita akan beralih mengenai kode etik dan kode perilaku ASN. Untuk kode etik dan kode perilaku ASN, yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, santun, tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan pemerintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang keenam, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan. Dalam pelaksanaan sistem merit ini terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama yang akan kita bahas yaitu perencanaan. Untuk perencanaan di sini yang direncanakan adalah yang pertama kebutuhan pegawai. Jadi sebelum melakukan penetapan formasinya itu harus digunakan atau menetapkan kebutuhan pegawai. Yang kedua adalah pegawai ASN terpilih. Nah, yang ketiga, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Tadi setelah direncanakan, kemudian terpilih, lalu ASN yang terpilih itu selanjutnya akan ditempatkan di tempat kerja instansinya masing-masing. Untuk tahapan yang kedua pada pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan yaitu adalah jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan. Ada beberapa hal di sini, yaitu untuk yang pertama adalah pangkat dan jabatan, kemudian yang kedua pengembangan karir. Pengembangan karir di sini bisa digunakan yaitu misalkan dia melakukan studi lanjut atau izin belajar. Yang ketiga yaitu mutasi pegawai. Pegawai itu dapat dimutasi, tidak ditetapkan hanya dalam satu instansi itu saja. Mutasi ini digunakan sesuai dengan peruntukannya. Misal ada formasi yang membutuhkan jabatan oleh orang tersebut, maka orang tersebut bisa dimutasi ke tempat yang membutuhkannya. Yang keempat yaitu penilaian kinerja. Untuk saya sendiri, yaitu sebagai guru, di sini biasanya penilaian kinerja itu digunakan selama 1 tahun, yaitu SKP, di mana di dalamnya ada angka kredit dan hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai penilaian kinerja yang terbaik. Baik, itu adalah pembahasan mengenai sistem merit. Selanjutnya kita akan mengenai pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Dalam mekanisme pengelolaan ASN ini, ada hal yang menjadi dasar hukumnya, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang ASN. Oke, kita selanjutnya akan menuju mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Oke, untuk manajemen ASN atau pengelolaan ASN di sini ada 12 ruang lingkupnya, yaitu yang pertama mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga pangkat dan jabatan, yang keempat pengembangan karir dan pola karir, yang kelima promosi, yang keenam mutasi, yang ketujuh penilaian kinerja, yang kedelapan penggajian dan tunjangan, selanjutnya penghargaan dan perlindungan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk masa pensiun di sini ada 3 jenisnya, yaitu yang pertama untuk jabatan struktural, jabatan fungsional. Itu memiliki 2 hal yang berbeda untuk tahunnya. Untuk jabatan struktural sendiri itu waktu pensiun adalah 58 tahun, sedangkan untuk fungsional yaitu 60 tahun. Dan yang terakhir adalah disiplin. Itu saja materi manajemen ASN yang saya review dari pembelajaran
dengan Bapak Diono SE MSI. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semua teman-teman dan bisa menambah materi bagi calon ASN muda yang berakhlak dan selalu berorientasi pelayanan dengan employer branding, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.